Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang YouTube, selamat siang Bapak, Ibu, terutama Ibu eh, Matkul Teori Organisasi. Perkenalkan, nama saya Ardi Julian, saya kelas MA 22B3 angkatan 2022 akan melakukan presentasi tugas UAS dari teori organisasi yang berjudul Analisis Organisasi PT Suzuki Indomobil Motor. Studi kasus divisi perakitan mobil di Cikarang. Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan PT Suzuki Indomobil Motor itu PT apa. Di sini ada deskripsi organisasi. PT Suzuki Indomobil Motor adalah perusahaan otomotif yang bergerak di bidang produksi dan perakitan kendaraan bermotor, terutama mobil dan sepeda motor. Untuk mobil sendiri itu dirakit di Plant Tambun dan Plant Cikarang. Kebetulan karena kita ceritanya brand Cikarang itu produksi 3 ya untuk sekarang. Ada XL7, ada R3, sama Suzuki Front yang baru. Nah, terus perusahaan ini merupakan bagian dari Indomobil Group dan bekerja sama dengan Suzuki Motor Corporation dari Jepang langsung. Kemudian bidang usaha manufaktur otomotif, industri manufaktur otomotif, skalanya perusahaan besar, terdapat ribuan karyawan, strukturnya fungsional, organisasi dengan pembagian divisi berdasarkan fungsi kerja seperti produksi, QC, ada teknik, ada logistik, HR, maintenance, dan lain-lain. Perusahaan ini mempunyai visi dan misi sebagai visi perusahaan otomotif terdepan yang memberi nilai tambah. Misinya kendaraan berkualitas tinggi, efisiensi, dan layanan prima. Interaksi dengan lingkungan. PT Suzuki merupakan organisasi terbuka yang aktif merespon perubahan lingkungan eksternal. Keterbukaan terhadap perubahan merespon tren kendaraan listrik dan hybrid, terutama kalau yang masuk Indonesia itu baru hybrid ya, yang listrik itu baru di Jepang. Terus dia tuh menyesuaikan proses produksi terhadap regulasi emisi baru. Yang paling baru tuh kalau di Cikarang cuman sampai 4 ya. Kalau untuk ekspor, karena dia ekspor juga keluar, dia tuh sampai 5 emisi gas buangnya tuh. Terus faktor eksternal yang mempengaruhi, contohnya dari pemerintahan ada PPNBM, emisi gas buang, dan lain-lain. Terus perubahan teknologi otomotif global, ada tren pasar kendaraan ramah lingkungan, ada lagi perilaku konsumen yang berubah, dalam kurung digitalisasi, layanan, efisiensi bahan bakar. Kemudian teori organisasi, jadi apa sih yang paling tepat untuk si PT Suzuki ini menurut apa yang sudah dipelajari dari pelajaran teori organisasi. Ada 2 yang mungkin masuk ya di pelajaran teori organisasi, yaitu teori organisasi teori klasik, teori birokrasi Max Weber, dan terlihat dari struktur kerja yang formal, kerjaan yang formal, SOP yang ketat. SOP-nya misal kalau bagi kelas operator dia ada LKO, lembar kerja operator, ada lembar instruksi kerja. Jadi udah jelas ya, setiap level karyawan diwajibkan untuk mengikuti SOP yang ada dan hierarki yang jelas. Nah, di step selanjutnya akan saya lihatkan hierarki bagan dari kelas manajer sampai ke leader. Terus teori modern sistem terbuka organisasi
mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. Kedua teori ini saling melengkapi dalam desain dan perilaku organisasi Suzuki. Nah, tab selanjutnya kita akan menjelaskan struktur organisasi. Di sini kita mulai, tapi sekedar info saja, saya sudah tidak bekerja di PT ini, tapi 6 bulan yang lalu saya masih kerja dan sekarang sudah habis kontrak. Ini data yang saya dapat dari karyawan tetap Suzuki. Nah, jika ada kesalahan atau penulisan nama, jadi dimohon maaf. Yang pertama itu ada kelasnya manajer Pak Teguh. Dia itu kepala produksi. Dia itu yang megang satu assembly. Terus di bawahnya lagi ada asisten produksi, asisten manajer atau Pak Pepen Komarudin. Pak Pepen itu bertugas untuk menggantikan Pak Teguh. Jadi Pak Teguh bentar lagi mau pensiun dan ya Pak Pepen mau jadi gantinya itu. Sebenarnya kalau dulu cuma satu karena Pak Teguhnya mau keluar, jadi dia yang gantikan gitu. Terus update paling baru tuh SPF menjadi 4. Strukturnya kan jadi jelas tuh dari atas sampai bawah gitu. Ada SPF, ada 7 SPF nih, mulai dari ada Pak Ahmad Sobari Quality, Pak Junter dia megang produksi, Meliono produksi juga, Pak Yance pegang repair, Pak Hendal produksi, Pak Mansur produksi juga. Pak Daryono itu buat safety, dia tim safety. Jadi udah ada bagian-bagiannya di setiap sectionnya masing-masing. Untuk maintenance dia nggak masuk assembling, dia ikutnya beda lagi. Nah, di sini tuh per tiap SPF megang 3 leader. Nah, dari Daryono ada Pak Budi, Pak Dedi, Pak Yuda, dari Pak Ahmad Sobari ada Pak Falik, Pak Yudi, Pak Ibnu, dan seterusnya ya. Banyak, ada 3. Mungkin ketutupan ya dari Pak Mansur nggak kelihatan. Jadi cuman ada 3 saja yang 2 saja yang ini tuh nggak terlalu kelihatan. Hierarkinya jelas ya. Jadi ini menganut tadi yang teori klasik ya, SOP ketat dan hierarki jelas. Tab selanjutnya budaya organisasi kepemimpinan. Mungkin bagi rekan-rekan yang kerja di perusahaan Jepang pasti tidak aneh yang namanya Kaizen atau Kai untuk perubahan, Zen-nya for good, jadi perubahan bertumbuh lebih baik kayak gitulah. Pokoknya tiap hari tuh harus ada Kaizen, tiap bulan harus ada Kaizen, kalau enggak ya enggak diperpanjang gitu. Jadi Kaizen tuh harus dituntut kita tuh disiplin tinggi, terus efisiensi kerja, fokus pada kualitas. Jadi walaupun kita harus seefisien mungkin kerja, tapi jangan meninggalkan yang namanya kualitas dan disiplin pastinya. Nah, ngomongin disiplin, ini di tab selanjutnya ada yang namanya 5S. Kalau 5S tuh itu bahasa Jepang sama bahasa Inggris ya. Ada Seiri, Seiton, Seiso, Seikutsu, Shitsuke. Nah, kalau 5R itu dia bahasa Indonesianya ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Artinya sama aja ya guys. Jadi poinnya itu dia mengadopsi dari sistem kerja Jepang. Jadi emang dituntut, walaupun kita orang Indonesia dituntut harus kerja seperti orang Jepang gitu. Nah,
Terus ada gaya kepemimpinan. Nah, di Suzuki juga menurut saya itu dia dominan, transaksional, dan teknokratik. Di beberapa bagian mulai diterapkan juga gaya transformasional, khususnya di bagian improvement dan R&D. Nah, selanjutnya evaluasi. Budaya kerja yang ketat dan prosedural terbukti mendukung efisiensi dan stabilitas produksi. Gaya kepemimpinan yang terstruktur menjaga produktivitas, namun transformasional diperlukan untuk inovasi. Contoh kasus nyata, saat terjadi krisis global di dunia ya, termasuk di Indonesia juga, ada yang namanya tahun 2021 kalau enggak 2022 itu ada COVID di Taiwan, yang pertama kasusnya apa di Cina gitu. Dia tuh salah satu negara penyuplai semikonduktor terbesar di dunia. Nah, jadinya tuh Suzuki nggak bisa produksi. Nah, Suzuki menyesuaikan jadwal produksi, bernegosiasi dengan supplier, dan menjaga komunikasi intensif antar divisi untuk tetap memenuhi permintaan pasar. Itu contoh kasusnya. Nah, mungkin itu ya menurut saya tentang apa yang saya pelajari dari kelas teori organisasi di semester 6 ini. Semoga berkenan Bapak Ibu semua yang nonton, terutama dosen teori organisasi. Nah, ini salah satu produk dari Suzuki ya, tapi nggak produksi di Indonesia. Bapak Ibu Sinta S. Herna. Sekian, terima kasih. Arigatou gozaimasu.